Satu ya. Terere, mana ya? Kalau nah, sih. Assalamualaikum. Aman aku jelas. Aman kok. Hitam-hitam dikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Satria Samardika dari Departemen Fisika dengan NRP 5001241109. Nah, di sini saya bakalan jelasin nih beberapa tugas fungsi-fungsi dari MATLAB ini sendiri. Nah, yang pertama ada 3 fungsi awal yaitu close, CLC sama clear all. Nah, close ini digunakan untuk menutup komen window yang ada di bawah, dan CLC dan clear ini bakalan menghapus semuanya. Yang pertama aku bakalan jelasin nih, scalar itu apa? Scalar adalah suatu variabel yang memiliki nilai. Bisa dibilang scalar itu sama dengan konstanta. Terus sebagai contoh nih, gravitasi. Nah, gravitasi itu punya konstanta sebesar 9,8. Nah, kalau di run, dia bakalan ngeluarin bahwa G itu sama dengan minus 9,8. Nah, seperti ini. Terus ada array. Nah, array ini berisi banyak sekali data yang diulang jadi satu. Bisa berupa 1 dimensi, 2 dimensi, maupun 3 dimensi. Nah, sebagai contoh nih, ada array 2 dimensi. Gimana sih cara array 2 dimensi didapat saat fungsinya nah, bakal nampilin array yang 2 dimensi dengan output seperti bawah ini. Nah, ini output dari area. Terus ada vektor. Vektor ini adalah array khusus yang hanya berisi 1 dimensi. Bisa berupa baris maupun kolom. 3 atau nah, dia bakal nampilin yang V ini sebagai vektor baris dan yang D ini sebagai vektor kolom. Keren-keren ya. Kendala. Ini kita lanjutkan. Nah, V sebagai baris dan D sebagai kolom. Terus ada fungsi string. Nah, fungsi string ini digunakan untuk memberikan fungsi beberapa karakter atau teks-teks yang akan digunakan. Sebagai contoh nih, kita gunakan ini untuk mendisplay satria. Sorry, ini laptop saya agak gimana gitu. Nah, bakalan display seperti ini, atau bisa digunakan dengan display atau info. Yang bakal saya jelasin di sesi selanjutnya ya, waktu pembahasan soal. Oke, yang terakhir ada tipe Boolean. Nah, tipe Boolean ini digunakan sebagai fungsi logika kita. Misal nih, kita dikasih tahu bahwa X itu sama dengan 5.
kan kita bakal guna ini if x kurang dari 5, x sama dengan 5 jika x lebih dari 5 bakalan display hasil nilai lebih dari else if x kurang dari 5 bakalan display bahwa nilai x kurang kurang eh, 5. Karena tidak ada sama dengan 6, kita ganti x-nya menjadi angka 2 saja. Sehingga sini. Nah, keluaran gimana? Nah, dia bakal ngasih tahu kalau nilai x kita kurang dari 5 sesuai yang kita. Nah, selanjutnya kita bakal bahas soal nomor 1 yang kita mencari nilai dari V menggunakan fungsi di MATLAB. Nah, ini seperti yang tadi digunakan untuk menghapus close comment window-nya. Nah, itu di sini digunakan sebagai pengulangannya. Untuk memasukkan D, kita kan perlu minta input dari pengguna kan. Nah, kita akan kasih input ini yang berfungsi sebagai masukan dari penggunanya. Nah, saat perjalanan jauh atau D-nya lebih dari 500, dia akan ngasih tahu kita bahwa kita melakukan perjalanan yang jauh. Terus kita juga butuh T nih. Nah, T-nya juga diinput dari penggunanya. Dan saat T itu dimasukin ke 0, dia bakalan ngasih error. Dan seperti yang tadi ini else sama if-nya bakalan digunain. Nah, terus kita masukin nih fungsinya bahwa V itu sama dengan D per T atau D dibagi T. Sehingga dengan kondisi bahwa V itu lebih dari 100, dia akan menampilkan bahwa itu cepat, dan jika V-nya kurang dari 30, dia akan menampilkan bahwa itu lambat. Nah, selesai. Terus F-print ini gunanya buat apa sih? F-print ini buat menampilkan hasil dari V yang kita simulasikan tadi. Sehingga seperti ini. Lalu apa bedanya sih sama display? Kan sama-sama ngeluarin kalimat atau karakter teks gitu kan. Nah, bedanya itu F-print itu bakalan bisa kita otak-atik seperti ini 2%2F. Nah, dia bakalan ngasih beberapa angka di belakangnya, beberapa angka nol lah di belakangnya. Sedangkan display ini dia bakalan ngasih ini aja karakter yang kita input di sini. Coba kita run sekali. Jaraknya yang digunakan ini sebesar 600 nih. Kita coba terus. Nah, dia bakal ngasih tahu nih kalau perjalanan jauh karena yang kita gunain itu 600. Dan 600 itu lebih dari 500. Terus masukkan waktunya. Waktu yang digunakan itu berapa ya? 2 jam kalau nggak salah. Ya, 2 jam. Bukan 2 jam. Tapi 5 jam. Dia bakal ngasih 600. Nah, hasilnya bakalan 120. Dan 120 itu lebih cepat daripada atau lebih besar daripada 100, sehingga dia akan ngasih tahu kalau kita melakukan kecepatan sebesar 120, sehingga akan akan menampilkan fungsi bahwa si kecepatan ini nilai cepat seperti ini. Nah, ini output untuk D600 dan T-nya 5. Gimana sih kalau T-nya itu 0? Nah, kita coba. Nah, kita kasih ininya 100 dan wah, terus masukin waktunya 0. Ya.
Nggak bisa nih, karena kita udah kasih tahu bahwa jika T-nya kurang dari sama dengan nol, dia bakal ngasih tahu kalau kita harus masukin angka yang positif. Ya, kalau kita tetap maksa di nol, dia nggak bakal jalan simulasinya. Kita coba ke nggak bisa jalan ya. Hmm, tidak bisa. Kita lanjut di jarak 100 dan waktu yang digunakan kecil banget nih. Kita kasih di 1 jam. Nah, 100 ini punya 5 jam biasanya. Nah, dia bakal ngasih tahu nih kalau lambat. Kan karena nilai P-nya kurang dari 30 bakal ngasih tahu ini lambat. Oke, kita lanjut ke soal pembahasan soal pendinginan suhu. Nah, pertama, seperti yang tadi nih, kita harus masukin T awal sama K dari penggunanya. Dan kita kasih tahu inisialisasinya T ruang itu adalah 25 dan T yang awal itu sama dengan 0. Dan karena kita nyari eh, hasilnya itu di 0,01 atau kurang 25 kurang dari 0,01, bakalan kita kasih ini delta T sama dengan 0,01. Terus untuk nyimpen simulasinya nih kita kasih area seperti ini, suhu story-nya bakalan masuk ke sini, atau simulasi yang dari Well Apps ini bakalan masuk ke suhu story sama waktu story ini. Nah, Well Absolute ini digunakan untuk pengulangan karena kita nggak tahu nih pengulangannya berapa, makanya kita pakai while bukan pakai for. Dan absolute ini berfungsi sebagai nilai mutlaknya biar tidak ada negatif nilainya. Nah, ini untuk mencari T awalnya dan untuk mencari T-nya. Ini buat arahnya tadi. Terus kita lanjut. Nah, ini bakal ngasilin tampilan seperti sebelumnya. Terus untuk buat grafik nih. Nah, figur ini digunakan untuk kita kalau kita butuh grafiknya. Dan ini dibuat buat waktu history sama suhu history di grafik itu. Terus yelen ini digunakan yelen ini adalah tanda bahwa garisnya itu adalah suhu ruangan. Terus label X, label sini guna ngelabelin eh, sumbu X bahwa dia itu waktu atau iterasinya, dan label Y atau Y label untuk melabeli sumbu Y bahwa itu adalah suhu yang digunakan. Terus title ini adalah sebagai ini judulnya, judul grafiknya. Legend ini ngasih tahu fungsi-fungsinya buat suhu air, lokasi, sama base-nya. Terus grid on ini bakalan ngeran si grafik tadi. Kita coba di oke, masukkan suhu awal. Suhu awal kita gunakan di 50. Terus konstanta pendinginnya 0,1. Nah, di kan nah didapat nih suhu stabil pada 25,01 derajat Celcius setelah 75 iterasi atau pada waktu 75 detik. Dan untuk grafiknya mana grafik?
nggak keluar. Coba ya, grafiknya nggak ada, belum keluar nih. Nah ini grafiknya, grafik untuk eh, T awal itu 50 dan konstanta pendinginannya adalah 0,1. Oke, kita lanjut di pembahasan soal nomor 5, nomor 4, buat simulasi GLBB. Nah, pada simulasi ini kita gunakan posisinya atau posisi awal itu 0 dan V0 atau kecepatan awalnya diinput oleh pengguna dan A-nya juga diinput dari pengguna. Terus untuk waktu simulasi yang akan dilakukan, kita gunakan waktunya dari pengguna atau waktu yang akan dilakukan selama proses GLBB ini. Terus DT ini jarak antar waktunya ya. Nah, di sini diketahui nih kalau T itu nggak boleh sama dengan 0. Nggak boleh lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kalau dia kurang dari sama dengan 0, dia bakalan ngasih tahu waktu simulasi tidak boleh kurang dari sama dengan 0. Dan meminta kita untuk input si tadi dengan T lebih dari 0. Kita lanjut lagi ke, bentar ya. Nah, ini inisial aja. Untuk area waktu, itu kalian dikasih tahu T sama dengan 0 dan DT-nya tadi dibandingin sama T max-nya. Terus X-nya ini bakalan nyimpen area posisi dari simulasinya. Terus V-nya juga bakalan nyimpen kecepatan dari simulasi kita. Nah, di sini kita gunain for nih. For karena kita udah tahu kita boleh ngelakuin simulasinya berapa lama, maka kita gunakan for. For ini di definisikan sebagai I sama dengan 1 dengan jaraknya length panjang T. Dan ini untuk perhitungannya XI atau XI sama dengan X0 X awal ditambah V0 V kecepatan awal dikali T plus 0,5 dikali A kali T kuadrat. Sedangkan V-nya didapat dengan cara menambah kecepatan awal dengan A dikali T. Terus kalau X-nya melebihi 100, dia bakalan berhenti nih karena jaraknya melebihi batas yang kita cari. Untuk kondisi kecepatan kan kecepatannya akan didapat nih. Nah, kalau kecepatan didapat itu sama dengan 0, terus uh, ya kalau kecepatannya lebih sama dengan 0, dia bakalan masih tahu kalau ini adalah gerak lurus beraturan. Terus kalau dia hanya lebih dari 0, ini ngasih tahu kalau kecepatan kita dipercepat oleh A. Kalau A-nya kurang dari 0, dia bakal ngasih tahu kita kalau kecepatan kita diperlambat oleh nilai A. Terus ini plot hasilnya, ini seperti yang sebelumnya. Plot seperti ini. Nah, subplot ini digunakan untuk ngasih tanda-tandanya ya. Ini plot T, X dengan jarak 2, ini labelnya waktu, dia labelnya posisi, dengan titelnya posisi terhadap waktu, dan untuk uh, outputnya, untuk ngerjain simulasi dari grafiknya juga sama. Ini digunakan untuk nampilin hasilnya tadi. Nah, kenapa kita pakai ini? Supaya hasil yang dikeluarkan itu sesuai. Tiap 1 detik dia akan ngasih kecepatan berapa, posisi di mana, dan seterusnya. Kita coba run. Nah, kita kasih kecepatan awal kurang lebih berapa ya enaknya? 10 deh, 10 aja, 10. Terus dikasih kecepatannya 2. Dan waktu simulasinya selama 5 detik.
ngasih tahu nih kalau ini adalah percepatan karena A kita lebih dari 0. Untuk hasil grafik sama hasil simulasi bakalan keluar di sini sebagai tabel. Nah ini untuk waktunya di waktu 0 posisi dan kecepatannya, posisinya 0 kecepatan 10 pada waktu 1 detik, posisinya 11 dan kecepatannya 12 pada posisi 2 detik kedua, posisinya bakal ke 24 dengan kecepatan 14 dan pada waktu 3 detik posisinya bakalan 39 dan kecepatannya adalah 16. Waktu 4 detik dia bahkan di 56 dan kecepatannya di 18 gitu seterusnya. Dan untuk posisi waktu dan grafiknya bahkan seperti ini untuk posisi terhadap waktu dan kecepatan terhadap waktu. Nah, coba kita masukin kalau percepatannya itu negatif. Nah, itu waktu estimasi sama 5 detik. Nah, dia bakal ngasih tahu kalau ini perlambatan. Jadi gini, kecepatannya bakalan menuju 0 atau datar ke bawah ini, lurus. Kalau untuk posisi terbangnya bakal melengkung terbuka ke bawah. Bisa nggak sih kalau simulasi ini digunakan di pengereman mobil? Jawabannya sih bisa. Nah, dari simulasi yang negatif ini, dia udah ngasih tahu kalau perlambatan itu sama dengan kita mengerem kendaraan kita. Jadi pada waktu kecepatannya 0, kendaraan kita bakalan berhenti total. Kurang lebih bakalan seperti itu. Nah, grafik posisi dari waktu itu mempengaruhi apa sih? Ya jawabannya mempengaruhi banget. Soalnya itu adalah turunan kedua dari posisi terhadap waktu. Sehingga jika A-nya adalah positif, semakin besar A, maka semakin besar pula grafik yang dihasilkan atau sum, kemiringan grafiknya lah yang dihasilkan itu bakalan semakin besar. Nah, ada lagi. Oke, nggak ada. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Dan saya Satrik Samadika, izin undur diri. Terima kasih dan selamat menjalankan kegiatan selanjutnya. Oke, bye-bye. Oke, kita kan berbagi. Kita anjing. Wes. Sumpah, kalau masalah